tidak benar, itu bukan rumahnya Susana atau pernah menjadi rumahnya Susana, itu tidak, sama sekali tidak. Yang di Bandung itu yang apa namanya itu, Villa Katumiri. Villa Katumiri itu juga bukan. Yang Oke. terakhir-terakhir lagi viral itu yang di Semarang. Yang Oke. di Semarang itu bukan rumahnya Susana, tapi pernah dipakai syuting sama Susana. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ray dari channel saya yang terbaru, Papa Kilo Picture. Pada malam hari ini saya berada di kediaman salah seorang aktor senior yang tentu tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah seorang aktor horor yang sangat ternama di zamannya, di era tahun 1980 sampai 1990. Siapa lagi kalau bukan Om Cliff Sangra. Selamat malam Om. Selamat malam. Gimana kabarnya Om? Puji Tuhan baik. Sehat ya Om ya. Sehat. Semoga selalu sehat, panjang umur ya Om. Amin. Baik guys, kita akan langsung berdiskusi dan ya tanya jawab ringan lah seputar kehidupan Om Cliff. Mulai beliau bermain film sampai saat ini, kurang lebih gitu ya Om ya? Ya betul. Om Cliff kira-kira pertama kali main film itu tahun berapa Om? Saya main film pertama kali itu tanggal 1 November tahun 1982. Tahun 1982, itu Ya. berarti 40 tahun ya Om ya? 40 tahun yang lalu. Ya. 40 tahun itu kira-kira hafal nggak Om berapa judul film yang udah Om bintangi? Waduh. Enggak, ya mungkin sebagian masih hafal judulnya, tapi kalau yang lain enggak ya, yang paling yang booming aja seperti Sangkuriang, Perkawinan Nyi Blorong, Ajian Ratu Laut Pantai Selatan, Perjanjian di Malam Keramat. Ya itulah kurang lebih yang booming aja yang saya ingat. Ya ada juga yang lain-lain seperti Tapak-Tapak Berdarah, Barang Terlarang, Bangkitnya Mayit. Tapi itu semua rata-rata dominan film horor ya Film Om? horor semua. Selama Om syuting film horor, pernah nggak terjadi horor beneran? Oh ya, rata-rata ya setiap saya satu judul film itu selalu ada kejadian-kejadian horor, itu pasti ada. Pasti ada ya Om Ya, ya? pasti ada. Kira-kira seperti apa Om kejadian horor yang paling serem selama syuting film? Paling serem ya penampakan pocong, yaitu saya pada saat itu syuting Ratu Pantai Selatan ya, Bayangan Ratu Pantai Selatan. Itu saat di tempat syuting itu ada di salah satu lokasi di Jogja, ada bekas pabrik minyak ya, minyak untuk menggoreng tuh, pabrik minyak gitu. Nah, itu kita lagi duduk, itu di samping saya itu ikut duduk juga. Saya pikir tadinya ya orang film gitu. Begitu saya nengok, dia juga lagi ngeliatin saya, ternyata itu pocong. Jadi di samping saya tuh pocong, itu ya sempat kaget gitu loh. Jadi pocongnya itu sampai berani duduk di sampingnya saya, itu yang bikin kaget saya, itu yang saya masih ingat di Jogja itu. Itu saat itu main film juga bersama Ibu Susana? Iya, sama Ibu Susana. Peran utamanya kebetulan untuk wanitanya Ibu Susana dan peran utama laki-lakinya saya. Gitu ya Om. Ya. Jadi Ibu Susana sendiri memang sudah sangat lekat dengan horor gitu ya Om ya? Iya, jadi Susana lagi lebih lama lagi di dunia perfilman, dari tahun 1974 kalau nggak salah. Susana itu main film horor pertama kali itu Beranak Dalam Kubur. Beranak Dalam Kubur, itu Ya. film pertama beliau ya? Iya, Om, film horor ya, bukan film pertama. Yang kalau film pertama itu kan tahun 1958 Asrama Dara, itu kan film drama. Nah, mulai film horornya itu 1974 kalau nggak salah, Beranak Dalam Kubur itu. Itu pertama kali. Ya, Berarti Ibu Susana sendiri itu sudah main film di tahun 50-an Om? 58.
bukan main. Wajar ya guys kalau kita kasih nama Ibu Susana adalah aktris yang icon banget, senior banget ya. Tahun 58 itu, ada yang udah lahir belum kalian tahun Saya segitu? aja belum lahir. Om Cliff sendiri belum lahir ya, apalagi saya gitu ya Om ya. Baik Om, syuting film horor terjauh di mana kira-kira Om? Terjauh itu Pulau Bali. Kalau untuk saya sama Susana ya paling jauh itu Pulau Bali. Kalau untuk Susananya sendiri sampai pernah keluar negeri, tapi saya lupa di mana keluar negerinya, pernah sampai luar negeri gitu. Dalam kebutuhan film horor juga sampai keluar negeri? Yang keluar negeri itu bukan film horor horor ya, tapi film drama nangis-nangis lah gitu, film apa saya lupa. Film cinta-cinta drama Ya, gitulah. drama kehidupan sehari-hari gitu. Baik. Om, sorry. Om kan sebagai mantan suami almarhum Ibu Susana, Ya. kira-kira Ibu Susana itu meninggalkan sudah 14 tahun ya Om ya? 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu, dan saya ingat beliau meninggal di tanggal berapa Om itu Om? Tanggal 13 15. apa 12? Kalau 13 Oktober itu hari lahirnya. 13 Oktober 1942. Meninggalnya itu 2 hari setelah ulang tahun, yaitu di 15 Oktober 2008. Kelahirannya beliau 13 Oktober. Ya. Beliau wafat di tanggal 15 Oktober. Ya. Dan kita nggak sengaja syutingnya di deket-deket tanggal itu ya Om ya? Iya betul. Di deket-deket tanggal itu guys, nggak sengaja. Dan kita nanti diperkenankan ya Om melihat kamar Ibu Susana. Oh boleh. Baik, terima kasih Om. Sekalian saya mau nanya ini Om, di luar sana itu kan banyak video-video yang mengatakan Villa Susana, bahkan banyak beberapa konten kreator itu masuk ke tempat tersebut kemudian memberikan judul Villa Ibu Susana atau Villa Susana di situ. Di Bandung, kemudian di Semarang, itu gimana Om? Menurut pendapat Om itu benar milik Ibu Susana atau hanya sekedar pernah singgah untuk syuting atau bagaimana Om? Nah, jadi saya jelaskan juga, memang saya sempat lihat juga ya berita-berita seperti itu. Jadi tidak benar, itu bukan rumahnya Susana atau pernah menjadi rumahnya Susana, itu tidak, sama sekali tidak. Yang di Bandung itu yang apa namanya itu? Villa Katumiri. Villa Katumiri itu juga bukan. Yang terakhir lagi viral itu yang di Semarang. Yang di Semarang itu bukan rumahnya Susana, tapi pernah dipakai syuting sama Susana. Memang betul Susana pernah syuting di rumah itu, pernah tidur di rumah itu juga. Kalau nggak salah tuh bangunan 2 tingkat ya. Nah, jadi yang bawah itu dipakai buat syuting, yang atas dipakai buat penginapan gitu untuk loh. Istirahat ya, Ya, untuk base istirahat camp ya. Jadi pernah dipakai syuting dan menginap, tapi bukan miliknya Susana. Oke, jadi selama kebutuhan syuting aja tinggal di situ ya Om hanya ya? selama kebutuhan syuting aja. Jadi di sini perlu saya ingatkan juga, kalian kalau bikin konten judul jangan ngaco. Iya betul. Betul ya Om ya, Iya. jangan ngaco, apalagi itu menyangkut nama orang lain dan orang lain tersebut sudah meninggal. Wah, kebacut kalian itu. Bener ya Om ya? Betul, sampai bisa bilang itu rumahnya Susana tuh saya juga sampai geleng-geleng kepala gitu loh. Tahu dari mana Gitu. Dan sayang sekali kan villa sebesar itu terbengkalai kan gitu, terus dibilang villa milik Ibu Susana gitu ya. Oke guys, tolong itu digarisbawahi, tidak boleh asal membuat judul apalagi mencomot wajah seseorang. Iya. Itu sangat tidak baik, itu bisa kena jerat hukum kalian nanti. Baik Om. Ibu Susana wafat tanggal 15 Oktober di kamar beliau ya Om? Iya, di kamar beliau, persis di tempat tidur itu, di pangkuan saya. Jadi sempat ada sebelum meninggal tuh Ibu Susana manggil saya, ada 2 permintaan atau 2 amanah dari Ibu Susana. Setelah saya menyanggupi amanah itu, baru Ibu Susana itu tarik napas 2 kali. Jadi sekali ambil napas dalam, buang, ambil napas lagi, buang lagi,
itu bibirnya dari tadinya kan warnanya merah muda ya, Iya. itu jalan, jadi pucat langsung berwarna putih gitu. Set. Terus saya gini nggak ada napasnya, saya pegang nadinya, udah nggak ada denyut nadi, saya jantungnya juga udah nggak berdetak. Jadi sementara saya berpikir bahwa Ibu Susana sudah meninggal. Saat itu langsung saya telepon dokter pribadinya Susana untuk datang ke sini untuk ngecek kalau betul Ibu Susana sudah meninggal. Akhirnya dokternya datang, dokter pribadi dan dari rumah sakit swasta yang ada di Magelang memeriksa kondisinya Ibu Susana. Memang Ibu Susana sudah meninggal pada saat itu jam 23.15. Jadi jam 11 lebih 15 menit malam. Menjelang tengah malam ya Om ya. Ya. Dan Ibu Susana sendiri dimakamkan di tempat pemakaman umum Giri Loyo, seputaran Magelang sini ya Om ya. Persis di depan ini. Kalau orang Magelang taunya Akademi Militer, Akmil. Oh, gitu. Jadi pendidikan. Sangat dekat ya. Ya, depannya, seberangnya persis. Baik. Berarti dari sini paling hanya berkisar 10-20 menit aja ya. Nggak nyampe, 10 menit aja. 10 menit aja ya. 10 menit. Baik, jika ada kesempatan kita berziarah juga ke makam Ibu Susana sebagai bentuk penghormatan kami kepada almarhum karena beliau sudah mengharumkan nama bangsa, sudah mencetak beratus-ratus puluhan film horor dan akhirnya banyak aktris aktor sekarang yang ingin tampak seperti beliau ya Om ya. Betul, tapi it's okay, itulah dunia perfilman ya Om ya. Iya. Mungkin juga kita butuh regenerasi. Ya. Terus Om, kalau melihat dari film-filmnya Ibu Susana ini ikon sekali di dalam film horor dengan di judul Sundel Bolong atau Kuntilanak dan lain sebagainya. Kemudian Nyi Blorong dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir begini, apakah mungkin Ibu Susana melakukan ritual tertentu sebelum melakukan syuting film itu atau bagaimana Om? Ya, biasanya Ibu Susana sebelum melakukan syuting atau ada satu judul film yang baru, biasanya selalu melakukan ritual dulu. Selalu ritual dulu ya? Jadi ada film katakanlah yang paling populer seperti memerankan Ratu Pantai Selatan gitu kan. Iya. Nanti ritualnya sana ke Pantai Selatan. Nanti ada film Kuntilanak atau Sundel Bolong. Iya. Itu ada tempat ritualnya juga gitu. Jadi berdoa tujuannya adalah supaya Susana itu menjiwai peran, katakanlah peran Sundel Bolongnya, peran Ratu Pantai Selatannya. Jadi Ibu Susana tuh selalu berpikir kalau orang masuk ke bioskop sudah bayar uang, sudah bayar untuk membeli karcis, mengeluarkan uang, dia bukan lihat Susana, tapi dia lihat Ratu Pantai Selatan. Jadi orang melihat seolah-olah itu adalah yang dilihat betul-betul Ratu Pantai Selatan, atau yang dilihat itu adalah betul-betul sosok Sundel Bolong. Jadi kesan Susana tuh hilang seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, menjiwai, jadi masuk ke dalam jiwanya, jadi seperti itu. Baik. Mungkin nanti kita bisa berkunjung ke salah satu tempat beliau melakukan ritual seperti itu ya. Boleh ya. Kita berkunjung ke sana juga, kita tidak berniat apa-apa, hanya ingin melihat saja, ingin tahu ternyata di sini. Tentu tempat akan kami rahasiakan tentunya ya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Siap. Nah, Om, di film Nyi Blorong kalau nggak salah saya pernah nonton itu Ibu Susana kan rambutnya pakai ular. Itu ular beneran ditempel di kepala beneran? Betul, ular betul itu saya saya juga kebetulan lihat sendiri. Jadi setelah Nyi Blorong itu saya memang belum kenal Ibu Susana di Nyi Blorong itu. Kemudian ada lagi filmnya Susana yang judulnya kalau nggak salah Petualangan Nyi Blorong kalau nggak salah ya. Itu memang betul-betul ular tuh ada 60 ular berbisa yang dipasang di kepalanya. Jadi ekornya ular itu 60 diikat sama tali itu, terus dipasang seperti wig di kepalanya Susana itu. Ya itu 60 ekor itu ular yang hidup berbisa, bukan karet, bukan trik,
itu pada zaman dulu film masih tahun 80-an itu belum mengenal seperti komputer grafik apa CGI, CGI green apa screen itu apa tuh belum ada green ya. screen nggak ada. Zaman dulu tuh ya seperti itu ya, plek, Pasang nyata beneran. dipasang seperti itu. Ya. Dan sejauh itu ular itu ya tidak sempat dan tidak pernah melukai Ibu Susana ya? Tidak pernah melukai Susana karena Susana juga berprinsip dia bekerja, dia mencari nafkah buat keluarganya, dia tidak mengganggu ular-ularnya itu, dia juga minta, dia berdoa supaya ular-ular itu juga tidak mengganggu Susana. Begitu ya. Gitu. Dan Om sendiri sebenarnya Om Cliff dengan Ibu Susana pada waktu itu lebih takut mana dengan ular itu? Apakah Ibu Susana lebih takut dengan ularnya atau Om Cliff lebih takut dengan ularnya? Kira-kira lebih takut mana ini? Kalau saya awal-awal kenal dengan Susana dulu saya masih takut sama ular ya. Takut ya? Ya, saya masih takut. Jadi saya kan di film baru boleh dibilang baru beberapa tahun gitu kan. Tapi lambat laun saya bersama ya ular tuh udah setiap kali syuting Udah biasa ada ular kobra lah, ular king kobra lah itu sudah biasa. terbiasa. Jadi dan sudah tahu kebiasaan-kebiasaan ular tuh seperti apa, kita harus bagaimana bila kena gigitannya kita harus bagaimana itu penanganannya kita udah dikasih tahu sama yang ahlinya lah itu. Baik. Terus Om, di dalam film itu Ibu Susana suka makan melati. Ya. Itu pada kehidupan aslinya Ibu Susana itu juga suka makan melati? Iya, sama makan melati juga. Hampir setiap hari makan melati dan di kamarnya, di tempat tidur, di meja, di lemari es itu tetap harus ada melati. Begitu. Ya. Jadi Om tahu nggak kenapa Ibu Susana itu suka makan melati? Hanya karena suka harumnya atau bagaimana? Ya kalau waktu saya kenal Susana sudah pakai melati ya, sudah pakai melati seperti itu. Jadi saya kenal Susana sudah memang menggunakan melati itu. Saya juga nggak sempat bertanya ya tujuannya apa ya. Saya tinggal mengikuti aja, paling saya pernah tanya untuk apa toh melati itu. Ya aku suka aja gitu. Dan boleh dibilang melati itu salah satu bunga melati itu adalah juga untuk penangkal ular. Oh. Ya jadi ular itu kalau mencium bau harumnya melati dia akan menjauh. Ya jadi kalau ada ular makanya ada melati. Itu ular begitu bau melati ularnya menjauh. Ya itu salah satu seperti itu. Kedua juga mungkin dimakan katanya untuk menyehatkan tubuhnya, mulutnya juga bau wangi gitu seperti itu. Baik, Om, dari artikel yang saya baca, saya ini berusaha mencari informasi tentang Ibu Susana saja, karena kan beliau pokoknya ikonik banget deh di dunia horor ya. Ibu Susana ini masih ada darah Jermannya ya? Bukan Jerman. Jadi Ibu Susana ayahnya itu Belanda. Belanda. Ya, Belanda asli, orang Belanda. Ibunya itu orang dari Manado, dari Tonsea. Dari Tonsea Manado. Ya, Manado, iya. Sedangkan Bapak Ibu Susana dari asli Belanda. Ya. Berarti nama asli beliau mungkin boleh? Susana Martha Frederica van Os. Van Os itu nama family dari ayahnya. Ayahnya itu namanya Willem van Os. Baik. Jadi bisa kebayang sekarang betapa cantiknya Ibu Susana ya, karena memang udah ada darah Indonya guys. Ada keturunan Belandanya. Jadi cantiknya itu permanen beliau ya. Sampai tua pun masih cantik guys. Oke, Om Cliff. Nanti kita kalau sempat kita berkunjung ke makamnya Ibu Susana, kita berziarah ke sana. Tentu juga kalau boleh kita berkunjung ke tempat beliau ritual. Nanti kita juga tengok kamar beliau ya, Om Cliff. Boleh ya, Om Cliff? Boleh. Oke guys, mari kita lanjut berkunjung ke kamarnya Ibu Susana guys. Oke.
Baik Om Cliff, kita sekarang udah di kamarnya Ibu Susana ya Om Cliff Iya, ya. betul. Jadi almarhum Ibu Susana wafat di kamar ini. Di kamar Di kasur ini. di tempat tidur ini ya. Maaf, apakah spray ini spray yang digunakan tepat pada waktu Ibu Enggak, Susana kalau tempat tidurnya iya, tapi spraynya udah Tetap diganti. diganti-ganti ya? Spraynya diganti-ganti. Ya, biasanya sebulan 2 kali diganti spraynya karena masih bersih, kan jarang dipakai, nggak ada yang tidur di pasti sini. berdebu ya? Ya berdebu jadi diganti aja gitu. Baik. Dan wangi di sini Om Cliff. Wangi. Kalau saya mau mencium sih wangi guys ya. Ya. Nggak tahu, berarti mungkin kalian harus datang ke sini silaturahmi ke Om Cliff biar tahu seperti apa kamar Ibu Susana yang sebenarnya, sehingga tidak ada fitnah beredar, begitu ya Om Cliff? Ya betul. Dan ini pakaian-pakaian Ibu Susana. Iya, terakhir Ibu Susana syuting. Terakhir ya. Ibu Susana Ya, syuting. syuting film terakhir ini, beberapa film terakhir yang masih saya pajang gitu loh. Ambulans apa itu? Ya, Ini Hantu Bang? Ambulan, terus sebelumnya tuh, aduh judulnya saya lupa ya, udah lama soalnya. Ada 5 baju. Oke. Ini salah satu baju terakhir yang beliau pakai pada waktu syuting beberapa film terakhir ya. Iya. Oke. Dan ini di sini ada kursi dan meja. Iya, ini biasanya Ibu Susana juga kalau malam sering berdoa, berdoa duduknya di situ. Di kursi ini. Ya, di kursi itu duduk berdoa biasanya sampai tengah malam sampai pagi gitu loh. Tidur di sini, meninggalnya di sini, posisi kepalanya kebetulan pas Kepala di di sebelah sini. sana. Iya, pas di sebelah situ. Pas waktu Om Pangku ya di sini ya. Pas di situ. Baik. Nggak nyangka bisa sampai di kamarnya Ibu Susana. Kalian yang biasanya hanya menonton di film, sekarang saya udah nyampe di kamar beliau. Baik Om Cliff, ada yang bisa ditunjukkan lagi dari Iya. kamar pribadi ini? Tapi saya nggak tahu nih kuncinya ya. Oh, ini masih buka. Ini masih peninggalan Baik. tas yang dulu dipakai sama Ibu Susana, Oke. sama masih ada parfum, bedak. Ya. Ini sengaja saya bungkus plastik. Saya bungkus plastik bukan berarti apa, supaya apa? Terjaga ya. Ya terjaga, nggak dipakai mainan sama anak-anak gitu kan, apa? Nggak kotor juga, nggak dipegang-pegang, nggak disemprot-semprot gitu loh. Oke. Jadi waktu meninggal ya nggak ada plastiknya, saya yang bungkus plastik gitu loh. Dan ternyata memang beliau benar-benar masih menjaga kecantikannya Iya. juga ya. Baik, luar biasa, Om. Luar biasa. Saya pegang lemari ini. Paling enggak saya udah megang barang milik Ibu Susana gitu loh. Asli ini loh barangnya Ibu Susana. Nggak main-main. Oke, baik Om Cliff. Kita tutup. Ya, moga-moga. Baik Om Cliff, terima kasih kita sudah ditunjukkan kamar Ibu Susana. Kita sekarang bisa menuju ke pemakaman ke makam beliau ya. Ya, mau makamnya Susana, mau ke tempat ritual juga boleh, mana yang duluan. Oke, siap. Oke Om, kita jalan ya Om ya. Oke, guys, saat ini kita baru meninggalkan kediaman Ibu Susana dan sekarang menuju ke salah satu tempat ritual Ibu Susana ya Om. Iya, betul. Itu ada di ketinggian ya Om, berarti di lereng gunung gitu ya? Iya, di bawah kaki gunung. Oke. Dari sini ke sana kira-kira berapa lama Om? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Wow, lumayan jauh ya Om. Itu Iya, berarti lumayan. kurang lebih antara 50 sampai 70 kilo ya dari sini ya? Iya, seperti itu. Lumayan jauh guys Ya. dari rumah Ibu Susana guys. Kita tidak perlu terlalu banyak ke beberapa tempat, cukup itu saja. Ya. Dan mungkin bisa menambah wawasan untuk teman-teman bahwasannya Ibu Susana pernah singgah ke tempat itu. Ya, ya. Intinya itu saja, dan kami tidak akan membuka di manakah itu lokasinya, semata-mata juga demi kebaikan bersama. Ya. Intinya begitu aja ya Om. Iya, betul. Mungkin bisa sedikit cerita tentang tempat yang akan kita tuju Om? Ya, itu dulu awal mulanya itu mengetahui tempat itu tahun 83 ya, 1983. Kita juga nyari tempat itu, ketemunya juga nggak sengaja karena kita
saya sama Bunda dulu punya tekad untuk mencari suatu tempat yang apa ya, ya tempat ritual, tempat yang sakral gitu. Zaman tahun 1983 itu tidak ada orang yang bisa kita tanya, dan lokasi itu kita cari dulu sekitar jam setengah 2, jam 2 pagi Dini gitu. hari? Ya, dini hari. Jadi kita punya tekad untuk mencari, kita cari jalanannya juga masih bebatuan, belum aspal gitu. Sampai akhirnya tiba di seperti kita diarahkan, ditujukan ke tempat itu. Nah, akhirnya kita masuk di situ, yaitu tempat salah satu ritualnya Ibu Susana di sana. Nanti ya, saya jelaskan lagi di sana tempatnya seperti apa, bagaimana Ibu Susana di sana gitu. Baik. Oke guys, kita lanjut gas ke tempat yang dimaksud oleh Om Cliff ya. Dan stay tune di channel Papa Kilo Production. Oke, jadi ini adalah salah satu tempat Ritualnya ritual Bunda. Ibu Susana ya, Iya. Om ya. Dan Ibu Susana sering berkunjung ke sini ya. Iya, dulu waktu masih aktif di dunia film, Oke. sering ke sini. Terakhir ke sini kira-kira kapan, Om? Bunda Susana ya? Iya. Tahun 2000, sekitar 2003-2004 lah. Berarti itu sekitar 20 tahunan yang lalu ya. Iya, jadi Sedangkan Om sendiri kan Bunda meninggal 2008, jadi 2008. masih 3-4 tahun sebelum meninggal masih sempat ke masih sini. sempat ke sini Iya. ya. Pertama ke sini tahun berapa kira-kira, Om? 83. 83. Iya. Dan tentu suasananya lebih serem dari ini ya saat itu ya. Belum ada penerangan, belum ada rumah penduduk, tidak ada manusia. Aha. Sepi luar biasa, hutan. Ini hutan itu. Jadi Dulu hutan belum lebat ya? belum banyak orang yang tahu gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Om, sebenarnya ini tempat apa? Ini dulu itu kalau nanti kita masuk Ya. ada apa ya, semacam petilasan. Petilasan. Ahli nujumnya kerajaan Majapahit kalau nggak salah ya. Oke. Sama di situ ada mata air, ada sedikit seperti goa kecil gitu. Itu tempat untuk meditasi. Di airnya itu juga Bunda itu meditasinya di situ. Nah, di situ. Jaraknya kira-kira dari sini? Dari sini ke situ ya 200 meter. 200-an meter ya, bukan ke bawah situ ya, Om? Bukan, ya? ke sana. Oh, ke sana, baik. Nanti ada kita meditasi, kita berdoa di situ. Nanti ada sedikit ritualnya, ada Oke. tetesan air yang nanti saya jelaskan di bawah Oke, situ. baik, Ya. baik. Oke, bisa mungkin kita lanjut ke sana, Oke, Om ya? siap, ya. Oke, kita lanjut, guys. Oke, Om. Ya. Jadi ini tempatnya ya, Om ya? Ya, ini tempatnya, ini mata air. Nah, Bunda itu meditasinya di sini. Di sini. Ya, di sini nih. Oke. Jadi berendam segini, meditasi, berdoa, permohonannya apa. Ini nanti kan kelihatan ada tetesan-tetesan Ya. air ya. Jadi setelah selesai meditasi, nanti kita menghadap ke atas ya, mulut kita buka. Oke. Air itu, tetesan dari itu mesti jatuh di lidahnya kita Oke. sampai 3 kali. Itu menurut kepercayaan kalau jatuhnya 3 kali di lidah kita, apa yang kita doakan ini kemungkinan besar terkabul. Begitu. Tapi tidak bisa kalau meleset, 1 kena lidah, 2 kena lidah, ketiga kali kena gigi gitu atau kena pipi, nggak bisa diulang. Oke. Harus diulang di lain kali gitu. Begitu, baik. Ya, Terus ini kan airnya sangat dingin, Om. ya dingin banget. Ibu Susana kira-kira kuat, Kuat Meditasi. sampai 15 menit. padahal airnya luar biasa dingin ya. Lebih dari air es ini. Lebih dari air kulkas Saya- lebih dingin. Saya ya? pernah dulu bawa beberapa tamu dari Jakarta ke sini berendam
2 menit, 3 menit maksimal udah kram, udah teriak-teriak, wah kakinya kram lah, ini perutnya kram, udah nggak kuat. 3 menit tuh paling lama. Oke. Ini satu dari sekian banyak tempat Sekian ritual banyak tempat Ibu Susana ya. Bunda, ya. Kita tidak perlu sebutkan ini di mana. Yang jelas ini adalah salah satu tempat dari sekian banyak Ibu Susana melakukan ritual. Dan kita lihat itu seperti ada besi ya. Iya, itu buat pegangan supaya kita tidak tenggelam lah gitu. Memang ada ini ya dibikin supaya kita pegangan, kita mau duduk atau kita mau pegang supaya tidak tenggelam. Nah ini kalau mau airnya itu kita buat cuci muka. Kepercayaannya kita awet muda. Awet muda. Ya, seperti saya awet muda. Iya. Bayangin guys. Om Cliff sekarang sudah usia 57 tahun ya Om 58. Ya? 58 tahun. 58 tahun tapi masih awet segini nih, kebayang. Mungkin Om sering melakukan ritual dulu juga. Ini sering cuci muka sini. Bareng sama Bunda. Gitu. Bareng sama Ibu Susana. Ya, Bunda juga kan kelihatan awet muda ya, mungkin sering cuci muka di sini, bahkan berendam itu mandi. Kalau Ibu Susana mah nggak diragukan lagi ya. Awet, cantiknya abadi beliau ya. Ini kelihatannya biasa ya, tapi luar biasa ini dinginnya. Iya. Saya tadi juga udah sempat sentuh sih. Dan dinginnya emang luar biasa banget. Kalau saya yakin belum tentu bisa bertahan 2 menit. Belum tentu bisa bertahan 2 menit. Pasti nggak bisa. Nggak mungkin. Karena kalau awal-awal nggak bisa ya. Kebetulan Bunda itu kan meditasi juga ikut yoga dulu, pernapasan, jadi mungkin bisa kuat seperti itu. Dan ini berada seperti bibir gua ya sebenarnya. Ini seperti gua. Ini makanya dulu seperti kisahnya dulu adalah tempat meditasi atau bertapaknya ahli nujumnya dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Ya. Jadi dia bertapaknya di situ. Akhirnya meditasi juga di sini. Jadi jejaknya itu dulu ya diikutin sama Bunda gitu. Asal muasalnya Om bisa tahu tempat ini gimana Om? Saya dulu nggak sengaja ketemu orang. Kita dulu kan sering traveling ya sama Bunda gitu kan. Nanya sama penduduk itu, Mas di daerah sini ada tempat yang sakral, ritual gitu kan. Ya nanya sama beberapa orang gitu, tidak semua orang tahu. Apalagi dulu saya pertama kali itu kan sekitar tahun 83. Tahun 83? Ya, 40 tahun yang lalu ya? Ya, salah satu orang bilang, oh ada. Di mana? Di sana. Berapa jauh dari sini perjalanan? Ya masih sekitar 1 jam katanya. Ya kita nyari-nyari, zaman dulu tahun 83 ini masih hutan. Hutan, belum ada penerangan, kita mau nanya orang juga nggak ada. Jadi kita meraba-raba. Pokoknya kita jalanin, kita ikutin semua, jalanan masih berbatu-batu gitu. Sampai akhirnya kita menemukan ini. Baik. Selama di sini ada kejadian apa Om? Yang mungkin berbau horor gitu? Pernah nggak? Ada. Nanti biasanya ada, kalau kita meditasi itu, nanti ada yang datang. Ada yang datang. Makhluk halus gitu ya? Makhluk halus. Nanti makhluk halusnya berkomunikasi, suka bertanya, mau apa, tujuannya apa, seperti itu. Nanti kita sampaikan tujuannya begini-begini, ya tetap kembali kita berdoa sama Tuhan ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita sampaikan permohonan kita sama Tuhan seperti ini. Nah nanti makanya terus dibilangin, suruh coba nanti mangap netesin air di lidah itu. Pesannya seperti itu. Jadi itu tetesan air itu bukan kita mengarang cerita itu, tidak, tapi wejangan atau pesan dari yang datang itu suruh seperti itu. Baik. Jadi kita setelah dari kediaman Ibu Susana, kita berkunjung ke sini. Ini salah satu dari sekian banyak tempat ritual Ibu Susana dan mungkin setelah ini kita bisa berkunjung berziarah ke makam Ibu Susana kita mendoakan beliau. Semoga beliau beristirahat dengan tenang, dengan damai. Amin. Dan di sini ada beberapa patung yang mungkin bisa jelasin sedikit mungkin. Saya juga ini kurang mengerti, tapi waktu saya ke sini memang patung-patung ini sudah ada. Sudah ada semua. Beberapa patung ini sudah ada sejak tahun 83 itu ya. Jadi mungkin ini memang dibangun sama mereka dari zaman Majapahit itu dulu. Saya nggak ngerti, tapi sudah ada. Di situ ada seperti gua, cuman karena kita di sini tujuannya tidak membuat video tentang itu, kita hanya menapak tilas jejak Ibu Susana almarhum, di mana saja beliau melakukan ritual, dan ini adalah satu dari sekian banyak. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke makam beliau ya. Siap. Baik. Baik Om, jadi dari sini kita menuju ke
pemakamannya Bunda ya. Ibu Susana. Nah, kira-kira seberapa jauh durasi perjalanannya Om, waktu tempuhnya? Dari sini sampai ke pemakaman 1,5 jam. 1,5 jam ya. Iya. Om, ya. Dan kita berkunjung ke sana saat malam hari di makam Ibu Susana. Kira-kira perlu izin khusus atau gimana? Oh, nggak ada. Di sana pemakaman umum, jadi siapa aja boleh datang ke sana bebas. Ya paling nanti ada penjaga ya, ada Iya. penjaga makam ya. Kita tinggal bilang, saya tinggal bilang kan saya mau ziarah ke tempatnya Ibu Susana. Ibu Susana, itu nggak masalah karena Baik. udah kenal lah dengan mereka juga. Mereka juga udah tahu siapa kita. Gitu. Baik. Berarti pemakaman Ibu Susana itu dengan rumah Ibu Susana sebenarnya nggak jauh juga ya? Dekat dari pemakaman ke rumah itu 10 menit. 10 menit. Ya. 10 menit dari rumah Ibu Susana. Dan apa namanya, tidak ada ciri-ciri khusus gitu di makam Ibu Susana. Jadi kalau mungkin ada penggemar Ibu Susana yang mau ziarah gitu. Ya. Itu jadi pemakamannya itu namanya pemakaman umum Giri Loyo. Giri Loyo. Itu ada persis di depan Akmil, Akademi Militer. Jadi ya Akademi Militer Pendidikan Perwira TNI di sana. Di depannya itu tempat pemakamannya. Kalau kita masuk ke pemakamannya, ciri khususnya untuk mencari tempatnya Bunda itu ada semacam atap itu yang berwarna hijau. Oke. Ya itu satu-satunya makam yang ada atapnya dan berwarna hijau, itu udah pasti makamnya Bunda. Teman-teman, saat ini kita sudah tiba di TPU Giri Loyo di Magelang. Saat ini kita akan berkunjung berziarah di makam Ibu Susana ya Om Cliff Ya, betul. Dan dari sini hanya berjarak beberapa meter saja. Oke, baik, kita bisa lanjut ke sana. Ya, Om Cliff, kuat. monggo. Ya. Ya. Ini makamnya Ibu Susana. Wafat 13 Oktober 42. Pulangnya 15 Oktober 2008. Hanya selisih Ya, 2 hari. Hari ini 13 Oktober ya. Ibu Susana 2022 bertepatan dengan hari ulang tahunnya, hari lahirnya Ibu Susana. Sekarang malam ini 13 Oktober juga, jadi kita bertepatan dengan hari lahirnya, ya hari lahirnya Ibu Susana. Ini bunga kesukaannya Ibu Susana, bunga melati. Kasih ya, kasih bunga melati ini. Kesukaannya Mama. Jangan mau? boleh. Ya. Terus masih ada, mungkin masih mau Ya, ditambahkan. udah.
Di sini dimakamkan ada 2 nama. Ya, ini Ari Adrianus itu anaknya Susana yang pertama, Oke. yang meninggalnya tahun 77 karena dibunuh Oke. sama orang. Ini Irene Beatrix Van itu Os, kakaknya Susana. kakak kandung. Ya, jadi tapi baru umur beberapa bulan itu, dulu masih bayi gitu, sakit panas apa gimana, meninggal. Dikuburkan di sini Enggak, dikuburkannya di Bogor. di Bogor. Ini Ari juga dikuburkannya di Bogor, di Cipaku, Bogor. Dipindah ke sini. Ya, dipindah ke sini permintaannya Ibu Susana sebelum meninggal untuk disatukan dalam satu liang lahat ini 3 orang. Jadi Susana, Irena sama Ari Adrianus ini. Jadi di dalam satu makam ini ada 3. Ada 3 jenazah. Ya, 3 jenazah. Baik, mungkin bisa kita jelaskan ini di komplek pemakaman Giri Loyo. Ya, Dan untuk mencari makam Ibu Susana ini juga tidak terlalu sulit ya Om ya. enggak, patokannya ada ini ya. Makam yang beratap warna hijau. Hijau ya. Ini tiang-tiangnya udah lama, tadinya warnanya hijau semua. Aslinya hijau keliling Ya, ini ya. ya, ini Cagak-cagaknya. dominan kesukaan kesukaannya Ibu Susana warna ini karena mungkin berhubungan erat dulu dengan Ratu Pantai Selatan yang juga gemar identik warna berwarna hijau. hijau. Ya. Tapi kalau yang kanan kiri dari makam Ibu Susana ini, Ini keluarga, jadi dari mulai ujung sana, oke, ini masih kosong ya, 1, 2, 3 itu masih kosong. oke. Ini ibunya Susana, Oh ini ibu. ya ibu kandungnya dari Susana. Ibu Susana. Ya ini ibu kandungnya Yohana. Itu ke sana masih saudara, masih keluarga semua besar ya. Ibu Susana Ya. semua ya. Baik, baik Om Cliff, Ya. kita sudah sangat terima kasih sekali. Ya. Om Cliff sudah berkenan mengantarkan kami dan berkenan meluangkan waktunya untuk kami. Ya, Dan saya beserta tim turut mendoakan semoga Ibu Susana beristirahat dengan tenang, Amin. damai di surga Tuhan. ya, ya kita berdoa dulu Baik. sebentar untuk Ibu Susana dan yang lainnya. Ya, dalam nama Bapa ya, Yesus. Mohon berkat bagi mereka saat meninggal dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan, keamanan, kesehatan. Haleluya. Kudus, kudus, kudus lah Yahweh, Elohim penguasa alam semesta, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, baik teman-teman, selesai sudah perjalanan kita untuk mengupas sedikit masa lalu Ibu Susana di kediamannya, di tempat ritualnya, sampai di tempat peristirahatan beliau yang terakhir. Kita semua mendoakan Ibu Susana beristirahat damai dan tenang di surga Tuhan. Dan tentu kami selaku warga Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Warga Indonesia pun pasti mencintai beliau dengan segenap hati. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu kembali. Terima kasih ya.